Halo, saya Indira Suryani dari Lembaga Bantuan Hukum Padang yang disingkat dengan LBH Padang. Kami concern kepada isu demokrasi dan asasi manusia beserta isu turunannya. Sejak 5 tahun terakhir kami concern untuk mendorong penutupan PLTU batubara di Sumatera Barat dan bagaimana mendesak negara berhenti memfasilitasi industri ekstraktif di Sumatera Barat untuk penyelamatan planet kita bumi. Jadi situasinya pembangunan PLTU ini memberikan dampak bagi banyak hal begitu ya. Misalnya dampak kepada manusianya sendiri, adanya perampasan ruang hidup rakyat yang kemudian hadir karena munculnya PLTU. Misalnya soal lahan. Lalu yang tak kalah paling urgen ketika PLTU hadir di dalam kehidupan masyarakat, dia merampas semua anugerah Tuhan yang ada seperti oksigen yang gratis dari Tuhan, seperti air yang disediakan mengalir dari Tuhan dan juga tanah yang disediakan untuk bertanam. Jadi semua elemen itu menjadi rusak karena kedatangan PLTU dan kita manusia terdampak karena itu. Warga-warga di Tapak akibat pembangunan PLTU menderita banyak penyakit terutama di bidang pernapasan. Lalu kemudian warga di Tapak juga merasakan pencemaran air, baik itu air tanah maupun air aliran sungai yang sudah terpapar dari hasil pemanfaatan PLTU dan juga mencemari tanah mereka begitu. Jadi PLTU menghadirkan racun-racun untuk warga sehingga warga terganggu keselamatan hidupnya. Jadi memang ini ya, kami melihat bahwa ada cara pandang yang masih salah dari pemerintah terkait transisi energi. Misalnya ketika PLTU batubara dikatakan sebagai energi kotor, lalu beralih kepada energi bersih, energi terbarukan, ini masih menjadi sebuah problema. Salah satunya misalnya geothermal ya. Kami juga menangani kasus-kasus warga yang menolak geothermal dengan alasan merampas ruang hidup dan kemudian akan berdampak kepada lingkungan dan pertanian mereka. Situasi ini seringkali dampak-dampak terhadap warga itu dieliminir oleh pemerintah seolah-olah pembangunan proyek itu tidak berdampak kepada keselamatan warga ke depan, padahal tidak seperti itu. Nah, memang situasinya transisi energi kita masih palsu, hingga saat ini belum ada cara terbaik, cara yang paling the best untuk menghasilkan energi listrik tanpa dampak yang minim sekali begitu, dan ini masih menjadi tantangan buat kita semua sebagai manusia. Tetapi situasinya adalah transisi energi kita memang terhambat dengan industrialisasi energi yang berjalan pesat dan ada proses kapitalisme di situ, sehingga tidak memungkinkan untuk benar-benar arif dalam mengelola energi kita. Banyak energi kita sudah surplus, tetapi tetap saja harus ada pembangkit, karena dari kehadiran pembangkit dari hulu sampai ke hilir itu akan mendatangkan dampak ekonomi bagi orang-orang tertentu. Oligarki sudah menguasai berbagai lini dalam business usual energi, dan kita selalu diletakkan sebagai konsumen yang satu-satunya harus bertanggung jawab ketika ada dampak lingkungan yang dihasilkan oleh para pengusaha energi ini. Dan untuk itu memang bagaimana mungkin kita akan membiarkan mereka mengeruk rakus terhadap alam dan kemudian tidak menjamin keselamatan kita, dan mereka mendapatkan berbagai keuntungan yang besar, dan itu sebuah hal yang tidak adil yang kemudian berada dalam rantai bisnis usual energi, sehingga kita harus berjuang untuk energi yang bersih, yang berkeadilan, yang kemudian menjamin partisipasi warga secara utuh.
Ya, ketika kita ngomong, ayo dong PLTU batubara Ombilinnya ditutup gitu, dan semua bilang emang lo bisa hidup tanpa listrik? Sorry, kita sudah surplus, jadi kalau Ombilin ditutup pun kita tidak akan kekurangan begitu. Bagaimana Anda melihat bahwa apa perasaan masyarakat begitu ya? Dia bersenang-senang di kota, menikmati semua listrik yang dihasilkan, tetapi dari hasil itu dia bersenang-senang di atas penderitaan warga sejantan kota. Dan itu suatu hal yang harus dihindari. Penghisapan manusia dengan manusia terhadap manusia lainnya itu harus dilawan, karena itu adalah perjuangan dari para nabi dan rasul, perjuangan orang-orang baik yang hadir di muka bumi begitu. Memang situasinya kami merasa bahwa kami selalu dilucuti dengan pertanyaan-pertanyaan sembrono seperti itu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa seharusnya kita memilih pemanfaatan energi yang melindungi semua warga, bukan menindas warga-warga tertentu atas kesenangan warga lainnya. Itu tidak fair, dan itu tidak perlu untuk dilanjutkan. Kita itu di Sumatera secara ini 30-35% setiap tahun surplus energi, dan bayangkan hal itu harus kita bayar dengan pajak kita. Dan itu energi yang kita buang cuma-cuma, dan setiap tahunnya selalu ada peningkatan kebutuhan energi kan, yang dihitung dari indikator yang tidak pernah mengutamakan situasi rakyat gitu. Indikatornya ditentukan top down dari pemerintah, tidak pernah diberikan akuntabilitas kepada rakyat, dan rakyat diminta hanya menerima, dan situasinya adalah rakyat yang menjadi korban atas situasi itu. Jadi memang di Sumatera Barat cukup banyak ya. Kita ada PLTA di 2 danau, kita ada 2 PLTU juga, dan kemudian ini sudah sebenarnya sudah berlebih, dan bahkan sempat di beberapa informasi yang kami terima juga diberikan energinya ke Riau dan juga Jambi begitu. Jadi situasinya memang Sumatera Barat sudah mentransfer energi ke ini ya, ke wilayah lain berdasarkan informasi yang kami terima begitu. Di Sumatera Barat sendiri sebenarnya menurut saya transisi energi juga harus bicara tentang penghematan energi. Kita tidak boleh rakus terhadap penggunaan energi agar kita bisa hidup lebih baik begitu. Sudah saatnya bukan hanya bicara tentang harusnya kampanye pemerintah saat ini adalah gunakan listrikmu seurgen saja. Jangan buang-buang listrikmu untuk hal-hal yang tidak berguna. Kalau sekarang kan pemerintah nggak gitu. Pemerintah sekarang malah tolong gunakan listrik sebanyak-banyaknya, karena Indonesia lagi surplus listrik, dan membagi-bagikan banyak alat elektronik agar bisa menyerap listrik yang dihasilkan dari pembangkit-pembangkit yang dibeli secara penuh oleh negara begitu. Sudah saatnya kita memang memikirkan bahwa kita tidak boleh hidup rakus, kita tidak boleh hidupnya berleha-leha, dan kita harus memanfaatkan energi itu dengan bijak. Kami dari LBH Padang mendesak bahwa segera tutup PLTU batubara di Ombilin, segera tutup PLTU batubara dari Aceh sampai Lampung, dan kita sudah masuk ke fase krisis iklim. Jika terlambat maka tantangannya adalah kerusakan dunia, planet kita, dan bisa saja kita tidak bisa hidup di bumi lagi.